Selamat siang semuanya, perkenalkan nama saya Ananda Samputra. Kali ini saya ingin menanyakan tentang penerapan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya dan bagaimana tanggapan para masyarakat tentang PPKM ini. Langsung saja kita ke tempatnya. Oke, saat ini saya sudah berada langsung sama narasumbernya dan saya ingin langsung menanyakan bagaimana pendapat Anda tentang penerapan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah. Kalau PPKM sendiri sih menurut saya nggak efektif ya, karena di hari pertama aja masa berkumpul gitu untuk bekerja di hari pertama PPKM itu bisa menularkan COVID-19 sendiri itu. Itu sih yang saya pribadi. Jadi begitu dampaknya COVID-19. Oke, terima kasih ya. Oke, sekarang saya sudah bersama narasumber kedua dan saya langsung tanyakan saja. Bagaimana pendapat Anda tentang penerapan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah ini? Menurut saya sih kurang efektif ya, karena masih banyak anak-anak muda yang masih pada nongkrong. Nah, habis itu tuh terus pedagangnya kan karena nggak boleh makan di tempat jadinya kena denda gitu sih. Oke, makasih ya. Yes. Oke, saat ini saya sudah bersama narasumber ketiga dan saya langsung tanyakan saja. Bagaimana pendapat Anda tentang penerapan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah ini? Tidak efektif sih. Ada banyak pedagang-pedagang kecil yang kelibatan efek-efek negatifnya, kayak dia tidak bisa menafkahi keluarganya karena PPKM diperketat. Jadi kayak makan nggak boleh tempat, tutup jam 7. Udah sih itu aja. Baik, lanjut ke narasumber selanjutnya. Oke, sekarang sudah berada narasumber lainnya dan saya langsung ingin nanya, Bapak namanya siapa? Pak Sahum. Oke. Bagaimana pendapat Bapak penerapan PPKM ini yang dikeluarkan oleh pemerintah? Ya, keadaannya ini kali COVID ya. Jadi membawa ke inian ke apa? Masalah penyakit ya. Iya, penyakit COVID. Ya udah aja tuh lah. Oke, gitu. Baik ya Pak, terima kasih ya Pak. Ya. Sudah ada di narasumber lagi dan saya ingin langsung nanyakan ke ibunya. Bagaimana ibu pendapat PPKM ini yang dikeluarkan oleh pemerintah? Ya, jualan sepi, nggak ada yang beli. Apalagi sekolah ya? Biasanya 4 galon, 1 galon. Sekolah pada nggak ada, jalanan pada tutup. Susah rupanya. Mudah-mudahan aja bulan berikutnya nggak kayak begini ya kan? Oke, baik Bu. Saya berada di narasumber yang baru lagi dan saya akan menanyakan nama Bapak siapa? Bapak Ujang. Bapak Ujang, bagaimana pendapat Bapak tentang penerapan PPKM ini yang dikeluarkan oleh pemerintah? Menurut saya PPKM ini kurang kurang begitu bagus buat masyarakat yang kecil. Soalnya pertama jalan-jalan ditutup, terus kerjaan ditutup, jadi nggak bisa beraktivitas. Kalau mau ditutup, angsurannya juga harus ditutup. Yang punya angsuran itu, kalau yang punya cicilan gitu, harus ditutup sama pemerintah, diberi gitu. Jangan jalan doang ditutup, usahanya ditutup gitu. Tiap bulan 5 juta. Iya, gitu. Oke, kali ini saya bersama narasumber lainnya dan saya ingin tanyakan dengan Bapak siapa? Bapak Sabar. Oke, bagaimana tanggapan Bapak tentang penerapan PPKM ini yang dilakukan oleh pemerintah? Ya, kita sebagai rakyat kecil ya, sebagai rakyat kecil, saya itu menurut saja kalau sampai kita tuh istilahnya berani sama pemerintah, kita langsung urusan kan lain gitu lah. Yang penting kita tuh menurut sama pemerintah aja. Cuma begitu, kalau saran saya supaya teman-teman saya semua yang pedagang-pedagang sini supaya bisa menurut anjuran pemerintah, supaya jangan sampai kena sanksi gitu aja. Oh gitu. Cuma, udah cukup kalau kita serba singkat, tepat, padat. Iya kan? Nah itu. Kalau ada yang lain yang ditanyakan boleh. Aku nggak bakalan ini. Itu aja Pak. Oh ya, udah cukup. Makasih ya Pak. Yuk. Pendapat Ibu tentang penerapan PPKM ini yang dikeluarkan oleh pemerintah? Kalau buat saya sih semakin susah bergerak ya, soalnya nggak bisa kemana-mana, terus usaha juga susah. Jadi kita lebih susah lagi hidupnya. Dagang juga sekarang, saya kan seorang pedagang. Jadi itu warung-warung sekarang pada tutup. Usaha saya jadi yang tadinya penghasilan saya
sebulan mencapai 1.300.000, sekarang sebulan 200 saja susah. Nah, jadi menurut saya PPKM ini benar-benar menyusahkan masyarakat. Bagaimana pendapat Bapak tentang penerapan PPKM ini terhadap pemerintah? Bagus sih, efektif untuk pemerintah, untuk masyarakat juga banyak gunanya. Tapi kan kalau masalah ekonomi jebol. Bagaimana pendapat Bapak tentang penerapan PPKM ini terhadap pemerintah? Bagus sih, efektif untuk pemerintah, untuk masyarakat juga banyak gunanya. Tapi kan kalau masalah ekonomi jebol. Buat masyarakat ya? Iya, buat masyarakat kita ya dari pagi narik coba 2, sekarang baru 1 nih, gitu. Satu doang, satu hari gini? 1 baru dari pagi, dari jam 6 sudah narik 1. Ini biasanya dapat berapa biasanya? Biasa sih kalau nggak ada PPKM ya bagus, paling banyak 4, 5 gitu. Oke, segitu aja pendapat para masyarakat tentang penerapan PPKM yang dikeluarkan oleh pemerintah. Itu aja, sekian dari saya dan terima kasih kepada kameramen saya yang bernama Aji Triyono, dan sekian, terima kasih.